Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri.
Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan padamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. בוא רוח אלוהים ומלא נפשי, הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come, come and fill us now, for you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Masia, sore malam hari ini kita akan merayakan perayaan surga. Mari kita bersama-sama bersuka cita karena begitu besar kasih Bapak Yahweh kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita bersama-sama bersuka begitu besar kasih Bapak Yahweh kepada kita. Amin, amin. Haleluya, haleluya.
kepada Dana jabatan hari ini sana dapat sudah luar biasa. Amin. Memberi pujian dan memberi penghargaan kepada Dana. Amin. Biar bagaimana kita memberi penghargaan.
kita sapa dan beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita masukkan nama siapa yang ingin kau menyebar. Satu nama yang tidak dapat berubah kuasanya dari dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang dapat berubah kuasa.
bisa merayakan Hari Raya Sukkot, perayaan yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah pada malam hari ini, biarlah segala pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sekarang saatnya untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami sambut firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Sukkot, Chag Sameach Yom Sukkot 5775. Dan malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa perayaan Hari Raya Sukkot itu gereja-gereja Kristen tidak mengenalnya. Tetapi kita bersyukur kita boleh mengenal perayaan Sukkot ini sudah cukup lama. Jadi kita benar-benar merayakan bagaimana janji Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa perayaan Sukkot adalah merupakan perayaan di mana orang-orang Yahudi mendirikan pondok-pondok yang atapnya diberikan dedaunan, dan itu menjadi sebuah penggambaran bahwa kehidupan manusia itu fana adanya. Dan sekaligus perayaan Sukkot itu adalah perayaan di mana Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa sekali waktu kelak ketika engkau nanti sampai di Kanaan dan engkau mendirikan rumah-rumah di sana, engkau bercocok tanam, maka cocok tanammu itu aku berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan janjinya kalau lumbung-lumbung bangsa Israel itu betul-betul akan dipenuhi dengan berkat yang besar. Saudaraku yang terkasih, Sukkot itu juga menjadi sebuah gambaran bahwa hidup kita ini fana, hidup kita ini hanya sementara. Oleh karena itu kita perlu semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa ketika bangsa Israel mendirikan kemah-kemah yang atasnya dibuat dari daun, mereka ada di padang gurun, maka itu menjadi sebuah gambaran bahwa kemah itu sekali waktu akan hancur. Tubuh kita pun begitu juga, saudara. Dan saya bersyukur justru persis pada perayaan Hari Raya Sukkot, disitulah Yesus HaMasiah lahir ke dalam dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, perayaan Sukkot ini ternyata dirayakan bahkan sampai kerajaan 1000 tahun. Dan ada janji dari Bapak Yahweh bahwa siapa yang merayakan Sukkot, maka Tuhan akan mengirimkan hujan. Dan hujan di situ tentu saja berbicara tentang hujan berkat. Berkat itu memang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi, tetapi kesehatan itu juga berkat. Damai sejahtera itu juga berkat. Sukacita itu juga berkat. Jadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, Tuhan memberikan janjinya. Di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai 19 dikatakan demikian. Kemudian akan terjadi
bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan untuk merayakan Hari Raya Sukkot. Dan akan terjadi bahwa dia yang tidak naik dari kaum-kaum di bumi ke Yerusalem untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, maka atas mereka tidak akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan Hari Raya Sukkot. Inilah dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak naik untuk merayakan Hari Raya Sukkot. Saudara yang terkasih, jadi dari ayat ini sangat jelas bahwa perayaan Sukkot itu sebetulnya bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi milik semua bangsa. Karena kelak semua orang akan datang dan diharuskan dipaksa, karena pada waktu itu akan ada sistem pemerintahan tunggal di mana Yahweh Sebaot itu sebagai raja di atas segala raja. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu bersuka cita, kita perlu bersyukur karena malam hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Sukkot. Dan seperti tema kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 4 sampai ayat yang kelima, saya akan bacakan. Angkatlah matamu dan lihatlah ke sekelilingmu, mereka semua telah dikumpulkan, mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung di gendongan. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega, karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Janji Tuhan yang luar biasa bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kekayaan dari bangsa-bangsa? Apakah benar janji Tuhan ini berlaku juga bagi kita? Saya katakan, apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah Dia batalkan. Apa yang Tuhan firmankan, bahkan beritahukan kepada kita, apa yang Dia sampaikan pasti akan digenapi dalam hidup kita masing-masing. Jadi malam hari ini saudara, yang dicintai oleh Bapak Yahweh dan berkat Bapak Yahweh itu sudah Dia siapkan untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Haleluya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Pasti jelas ada cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saya menemukan ada beberapa hal di sini yang cukup menarik untuk kita bisa menarik kekayaan bangsa-bangsa untuk datang kepada diri kita. Yang pertama adalah, kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan seterusnya, saudara akan temukan di situ syarat untuk bisa menarik kekuatan itu. Yang pertama adalah bangkit. Karena di ayat yang pertama dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Apa arti dari bangkit, saudara? Bangkit artinya tidak berdiam diri. Bangkit artinya tidak bergantung kepada orang lain. Bangkit artinya tidak menangisi diri sendiri, tidak terjebak dengan pernyataan, kenapa sih orang lain kok tidak mengerti tentang saya? Kalau orang sudah mulai mengasihani diri sendiri,
dia akan berjalan di tempat, saudara. Dia tidak akan pernah bisa maju di dalam imannya. Dia bahkan tidak pernah bisa maju untuk meraih berkat karena merasa seolah-olah orang tidak pernah memperdulikan dia. Tapi malam hari ini Tuhan memberikan janji berkat bagi kita. Tetapi yang pertama adalah ayo bangkit dalam hidup saudara masing-masing. Jangan mengasihani diri sendiri. Karena kalau saya perhatikan saudara, orang yang mengasihani diri sendiri itu hanya orang yang butuhnya itu diperhatikan terus. Dia tidak akan pernah bisa bangkit yang model seperti itu. Kalau orang-orang mulai sibuk dengan urusannya sendiri, dia mulai marah, dia mulai menghakimi. Nah, itu perkembangan dari orang yang stagnan, dari orang yang berjalan di tempat. Yang lain sudah maju, usahanya maju, kerohaniannya maju, dia jalan di tempat. Tidak ada kemajuan sama sekali, saudara. Dia hanya minta dikasihani orang lain. Dan jikalau orang sudah mulai sibuk pada urusan mereka masing-masing, karena tiap manusia pasti punya kesibukan, tiap manusia pasti punya urusan sendiri-sendiri, lalu orang itu akan menganggap bahwa orang-orang itu tidak peduli dengan saya, lalu berkembang dengan menghakimi dan berkata, orang bicara kasih, tapi faktanya aku dalam keadaan seperti ini, orang tidak peduli. Tapi malam hari ini saya beritahu, manusia manapun boleh tidak peduli, tapi ada satu pribadi yang selalu peduli dengan kita, yaitulah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Haleluya. Jadi kita tidak perlu mengasihani diri sendiri. Saya ambil satu contoh, saudara, bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, pernah sekali waktu Tuhan menghentikan mana. Mana itu tidak muncul. Biasanya kalau mana itu masih ada, tiap pagi mereka tinggal ambil, tinggal masukin di pokok, ambil lagi, dimasukin lagi. Dan kitab suci mengatakan, yang mengambil banyak tidak berkelimpahan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Jadi artinya hanya pas-pasan saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali waktu Tuhan itu menghentikan mana. Artinya apa? Artinya Tuhan hendak berkata, kalau sekarang berkatmu itu cuma pas-pasan. Karena mana itu berkat yang pas-pasan, saudara. Kenapa? Kalau mana itu disimpan, besoknya gak bisa dimakan, besok sudah jadi ulat. Jadi berkatnya cuma pas dari hari ke hari. Nah, dengan Tuhan menghentikan mana, seharusnya bangsa Israel tidak perlu marah, tetapi dia memahami akan berkat dari Tuhan. Kalau dia bercocok tanam dan diberkati, maka dia punya lumbung-lumbung yang diberi kelimpahan oleh Tuhan, sehingga berkatnya bukan cuma satu hari lepas satu hari, bahkan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau bahkan lebih. Tetapi sayang sekali, bangsa Israel ini tidak paham ketika Tuhan menghentikan mana. Ini artinya, saudara, bangsa Israel itu masih senang tinggal di zona yang nyaman, tidak mau melangkah masuk pada zona iman. Zona yang nyaman artinya ya tiap hari sudah rutin saja, saya tinggal ambil mana tiap pagi, seperti itu terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tapi dengan dihentikannya mana, berarti Tuhan bilang, ayo bangkit, jangan kamu seperti itu terus. Saya sering kali memberitahu saudara, kalau kita terlahir miskin, itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita mati miskin, itu pasti kesalahan kita. Karena Tuhan itu sudah berjanji untuk memberkati kehidupan kita. Amen. Haleluya. Itu yang pertama.
yaitu bangkit. Setelah bangkit apa? Dikatakan menjadi terang. Yang dimaksud menjadi terang berarti menjadi pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang menarik yaitu pribadi yang tidak memancarkan energi negatif. Yang tidak memancarkan energi negatif, ngomongnya tidak ngomong negatif. Ya, berapa banyak kita ketika kita mengalami benturan langsung kita ngomongnya itu yang negatif-negatif. Padahal kita seharusnya tahu, sekalipun kondisi kita dalam keadaan bagaimanapun, sekali-kali mata Tuhan tidak akan pernah berpaling dari kita semuanya. Kita ada di pemandangan mata Tuhan. Apalagi kalau kita bicara tentang janji pada perayaan Sukot. Karena perayaan Sukot itu perayaan yang untuk bangsa-bangsa juga, saudara. Perayaan 7 hari raya Tuhan tetapkan supaya harus kita lakukan. Tetapi sangat sedikit orang yang memahami tentang perayaan hari raya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika orang gajinya kecil, dia mengeluh. Itu artinya tidak jadi terang. Ketika seseorang itu mulai mengeluh, maka pasti akan berdampak malas bekerjanya. Setelah kerjanya malas, tentu akibatnya apa? Orang tidak akan tertarik untuk mengambil orang ini menjadi pegawai atau pekerja. Coba saja saudara punya kantor, punya perusahaan, lalu pegawai saudara itu malas, saudara. Kalau ditanya kenapa kok malas? Ya habis gaji saya kecil, ngapain saya harus koyo-koyo, mau gaji saya kecil. Itu artinya orang yang tidak menjadi terang. Tapi kalau orang itu ngerti dia menjadi terang, maka dia akan berkata, sekalipun gaji saya kecil, tetapi kalau Tuhan memberkati tidak harus melalui pekerjaan saya, tapi dengan cara-cara yang lain Tuhan itu sanggup memberkati. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan sampai Tuhan itu dikotakkan. Bapak Yahweh itu adalah satu sosok pribadi yang cintanya sedemikian luar biasa. Bayangkan saja, Torah menyalurkan kasih karunia, yaitu Yeshua HaMashiach diturunkan ke dunia ini untuk mewakili seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa kalau kita memiliki aura cahaya kita dengan wajah yang cerah, maka orang itu akan menjadi berkat. Orang yang menjadi terang, tentu dia tidak melihat berkat itu dari sisi yang pendek, saudara. Tetapi dia akan melihat dari sisi kasih Bapa itu sendiri. Sekarang saya mau tanya, ada nggak kira-kira orang yang gajinya kecil, tetapi kok dia bisa menyekolahkan anak, bahkan anaknya bisa jadi sarjana? Ada nggak kira-kira? Ada, bahkan banyak sekali. Makanya jangan mengkotakkan Tuhan. Kalau mengkotakkan Tuhan, itu sama saja hidup kita tidak bisa menjadi terang. Hidup kita ada dalam kegelapan, suram terus, saudara. Oleh sebab itulah, kalau kita menjadi terang, kita harus selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang sangat dicintai oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu, seperti nasihat Rabi Shaul atau Rasul Paulus, kalau kita melakukan pekerjaan apapun, lakukanlah pekerjaan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik, saudara. Tapi kalau kita tidak melakukan seperti untuk Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Saya pernah membaca sebuah kisah yang cukup menarik
ada seorang pengusaha properti memiliki seorang pegawai yang begitu setia sehingga membuat bosnya ini semakin hari semakin kaya. Tapi karena pegawai ini sudah tua, maka si bosnya ini berpikir, saya akan membuat dia pensiun, kasihan. Lalu dia memanggil pegawainya dan berkata begini, Pak, Bapak kerja ikut saya sudah cukup lama. Karena Bapak bekerja sudah cukup lama, maka karena Bapak sudah tua, saya berpikir sudah tidak lagi kuat untuk bekerja seperti dulu, saya akan pensiunkan Bapak. Tapi buat satu rumah lagi yang bagus, yang paling Bapak kagumi, paling Bapak mampu bikin, silahkan Anda bikin sebagus untuk yang terakhir kalinya. Si pegawai ini mulai pulang dan mulai bikin rumah. Tetapi kali ini dia berpikir, saya setelah bekerja ini selesai, sudah saya tidak bekerja lagi di tempat ini. Ngapain saya bikin rumah bagus-bagus? Pengen saja asal-asalan. Untuk apa saya berbuat yang terbaik? Toh ini waktu pekerjaan saya yang terakhir bikin rumah ini. Lalu pegawai itu bikin rumah, saudara. Begitu rumah sudah selesai, maka sekarang kuncinya diserahkan sama bosnya. Pegawai ini berkata, bos, saya sudah melaksanakan perintah bos untuk membuat rumah, dan inilah rumah terakhir yang saya bikin, dan kunci saya serahkan kepada bos. Lalu si bosnya berkata begini, Pak, sebagai rasa ucapan terima kasih, terimalah rumah terakhir yang Bapak bikin itu sebagai hadiah. Terima kasih saya untuk Bapak. Kira-kira gelo nggak, saudara? Dia pasti akan berpikir betapa bodohnya saya. Kalau saja saya tahu bahwa rumah itu akan diberikan kepada saya, wow, saya akan bikin yang mewah, yang bagus. Tapi karena dia tidak bisa memberi yang terbaik, justru di akhir pekerjaannya sia-sialah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengambil satu tekad, satu sikap, seperti nasihat dari Rabi Shaul. Dia selalu berkata, berikan yang terbaik. Apapun saudara bekerja pada siapapun, lakukan yang terbaik. Do the best and God give you what you need, not what you want. Artinya adalah berikan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati apa yang menjadi kebutuhanmu dan bukan keinginanmu. Saya percaya bahwa kalau kita mau memberi yang terbaik, kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan Tuhan pasti memberkati kita dengan limpah. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, saudara, dikatakan menjadi terang, itu berarti memberikan cahaya kegelapan. Kita melihat dunia sekarang ini sudah semakin hari semakin gelap. Orang sudah tidak peduli lagi tentang keselamatan dirinya sendiri. Orang mengumbar nafsu semau-maunya sendiri. Orang melakukan apa yang dia inginkan tanpa dia berpikir panjang bahwa sekali waktu kelak kita semuanya pasti akan mati. Oleh karena itu, saudara, dunia yang sudah sedemikian gelap ini seharusnya kita menjadi terang. Menjadi terang di dalam kegelapan dunia, artinya kita menjadi berbeda sendiri. Coba saja kalau kita melihat kehidupan ini, lampunya semua dimatikan,
ada satu lampu saja yang menyala, sekecil apapun lampu itu, semua mata akan memandang lampu tersebut. Demikian pula dalam hidup kita. Dunia sekarang ini sedang ada dalam kegelapan. Orang yang ada di dalam kegelapan, orang itu bisa jatuh. Orang dalam kegelapan tidak lagi bisa mengenali satu dengan yang lain. Orang yang ada dalam kegelapan itu bisa saja terjadi benturan. Orang yang ada dalam kegelapan bisa menginjak paku, beling, kotoran, dan lain-lain. Karena di dalam kegelapan, orang tidak tahu di depan kita ada bahaya apa. Tapi saya memberitahu kepada saudara bahwa di dalam Yeshua HaMashiach kita sudah dijamin masa depan. Bukan cuma hari ini untuk kehidupan kita hari esok, tetapi saat kita mati pun kita sudah dijamin keselamatannya. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk itu. Saudara, dunia saat ini ada dalam kegelapan. Orang di mana-mana egois dan yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Tuhan ingin kita memperdulikan orang lain. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin agar supaya kehidupan kita menjadi cahaya terang. Orang-orang begitu senang kalau berada bersama dengan kita. Jangan sampai ketika kita mendekati orang tertentu, orang langsung mencibir, ah ini penyakit datang lagi, ini nanti lah mesti begini. Nah, penyakit ini. Tapi kalau kita menjadi terang, janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepadamu. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, bangkitkan cahaya aura hidup sehingga kamu akan menjadi magnet berkat. Magnet berkat itu bisa saja berupa keuangan saudara sehat, bisa saja fisik saudara sehat, bisa saja saudara mendapatkan damai sejahtera tiap-tiap hari, dan hidup kita betul-betul menjadi magnet. Arti dari menjadi magnet berarti memiliki kekuatan daya tarik. Kalau kita tidak ditarik, ya orang lain yang akan menarik kita, saudara. Itu sebabnya kalau misalnya saya ingin magnet, maka kalau saya berjalan di dekat logam itu pasti akan tertarik pada saya, dia akan nempel. Tapi kalau logamnya itu ada ikatannya, maka saya yang akan menempel ke dia. Artinya menjadi magnet itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai kita menjalani hidup ini seolah-olah aku tidak ada apa-apanya. Tapi malam hari ini janji dari Bapak Yahweh sedang Tuhan persiapkan untuk saudara dimulai pada malam hari ini. Dan percayalah, ketika kau membuka mata, ayo kita belajar. Saat kita membuka mata, kita katakan haleluya, puji Tuhan, aku bersyukur Bapak Yahweh memberikan kekuatan kesehatan dalam hidup saya. Anugerah, kemuliaan, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach melingkupi hidup kita. Saudara perhatikan, jalan hidupmu akan sangat nyaman. Damai sejahtera aura dari Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Dan malam hari ini sekali lagi saya tekankan, janji Bapak Yahweh bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, saudara-saudara. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Tuhan kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar ini kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menggenapi firman, menggenapi perintah-Mu untuk kami merayakan Hari Raya Sukkot. Dan kami percaya janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Tidak akan ada lagi keraguan,
tetapi kami percaya sepulang dari tempat ini, bahkan sejak malam hari ini, hidup kami tidak sendiri lagi, tetapi bersama dengan Tuhan Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Shalom. Hai umat pemenang. Mana umat pemenang? Berikan sorak-sorai. Umat Tuhan yang menang, sedang penuh bersama di mana? Di mana umat pemenang? Orang yang dimenangkan oleh kasih karunia.
Bapak Yahwi. Mari kita saksikan bersama-sama. Aduh, Mae, dari Hongkong nggak bilang-bilang, Indonesia kapan ya? Coba Mae telepon. Halo, Pak. Baru sampai mana nih? Oh, sampai Jakarta. Oh iya. Oke. Masih di Jakarta. Paling habis ini ya sampailah pakai jet pribadi kita. Bro, itu apa bro? Belum. Itu apa? Makanan apa itu? Bukan makanan. Oh, elektronik itu apa ya? Masa elektronik? Nggak tahu. Oh, ya, yang nyetrum itu. Oke, itu Samsung. Oh, Samsung. Bukan Samsung dulu. Ya. Oke, fix. Mak itu lama banget sih. Wah, banget sih. Kok 1000-an sih, Mak? Beli sendiri aja bisa, Mak. Ya itu, Mak, Bapak. Itu jual apa ya? Jual apa itu? Dulu, Bu, aku ingin memberikan ya dulu, Bu. Oh iya, makan ya. Loh, makan itu makanannya dibuka. Bapak, seribuan? Tapi Pak di atas juga banyak kok. Oh, banyak. Oh, nggak ada uang. Ada Di rumah ya, banyak. Pak? Bukan bagi dolar. Oh, dolar. Nah, lebihnya di sini. Jangan nanti. Oh, ya Cici sekarang tuh kehilangan mana toh? saya di Hongkong yang kehilangan tapi nggak ada apa? Cuma 1 minggu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang apa Bapak Yahwe enggak? Anak nggak ada. Sama di Bapak Yahwe. Bapak Yahwe itu yang menyelamatkan kita, memberi berkat ya. Ini aku nggak kenal Bapak Yahwe. Ini berkat nih, tunggu gendut. Berkatnya sementara. Bisa beli pakaian bagus loh. Tapi ini akan ya. Tapi Bapak oleh-oleh banyak. Tapi ini berkat sementara. Dari Bapak Yahwe terbuka nanti ya. Hari ini di tenda ada perayaan Fulon. Ya, nanti di sini ikut saya ya. Ikut saya. Bu, tolong beli Apa Pak? beli dagangan saya, Bu. Ini kue, Bu. Ini jualan Jualan kue. Di sini. Kue
tradisional. asli Indonesia. Oh, nggak enak. Nggak enak ini dua nama diundang. Ini Magelang enak. Magelang kota Gedung enak. Aslinya di sini. Di atas ini udah di atas aja enak lah. Di Borong. Iya, tapi jangan aja ya Pak, tak borongnya semua. Oh ya, terima kasih Bu. Borong Ya, ya. Bapak ya berkati. Amin ya. Isi sekarang siap-siap. Ikut saya, ada perayaan support nanti terlambat ya. Dan juga senario ya. Saya mesti jalan. Makanya pendidikan yang terbaik. Iya, kita diberikan yang terbaik ya. Aku mesti bikin alis dulu. Ah, iya. Jangan lama-lama ya. Oh, ya. Kamu jangan lama-lama nanti terlambat ya. Aduh, alis sama mangkok gitu. Ayo anak-anak, kumpul semua. Kita akan terima berkat dari Bapak Yahweh.
tadi dengan apa yang tidak pernah dilihat Tuhan sudah sediakan. Saudara percaya malam hari ini hujan berkat menjadi atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Coba saudara tadi yang kebeledosan itu tadi ya. Coba tengok kiri kanan saudara, ini benar-benar ada berkat Tuhan tersedia dan tercurah saat malam hari ini. Coba dilihat kiri kanan, bawahnya ada kertas. Ada kertas gulungannya enggak ya? Kalau ada silakan maju ke depan. Ada berkat tersedia saat ini. Bawahnya bisa ditarik lagi nih, hujannya biar lebih kencang. Siapa lagi? 2 orang? Ada lagi? 3? Sudah dilihat? Ya. Baiklah, saya minta dancer. Gimana Pak? Hari ini dapat hujan berkat ya? Ya, kita lihat dulu dibuka dapat nomor berapa Bapak? Nomor 1. Ibu dapat nomor berapa Ibu? Nomor 10. Adik. Nomor berapa? 3. Ya. Silakan dancer memberikan hadiahnya. 1 buah kunci rumah ya Pak? Ini kunci rumah. Bapak Yahweh memberkati ya. Nomor 10. Ibunya nomor 10. Yang satu nomor 3. Nomor 3. Ya. Ya. Mungkin ada lagi. Ini belum keluar semua ini. Mobilnya belum keluar. Mobilnya belum dapat ya. Ya. Sudah. Luar biasa. Bapak Yahweh memberkati Ibu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sudah ada yang lagi? Oke, tidak ada. Tapi tidak usah khawatir. Bapak Yahweh sudah menyediakan yang lebih besar lagi. Sudah menyediakan lebih besar lagi dalam hidup kita. Jauh lebih apa yang kita pikirkan. Haleluya. Haleluya. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam kebaktian mendatang di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk anak-anakku yang kembali keluar kota. Tuhan lindungi, jaga, peliharakan mereka sehingga mereka bisa sampai di rumah dengan tidak kurang satupun apa. Saya percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita. Yevareka Yahweh v'yismerecha. Yahweh Tano Eleka v'kulecha. Yahweh Tano Eleka v'yashem.
Amen leha. Shalom. Diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di desa. Diberkatilah segala apa saja yang Bapak Ibu Saudara lakukan akan selalu dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat Hari Raya Sukkot. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin.